lanjutkan untuk mempelajari atau mungkin mengkaji tentang bahkan mengimplementasikan ya tentang tentang bahasa pemrograman Java ya. Oke, teman-teman untuk saat ini juga yang akan mencoba boleh menggunakan compiler online atau menggunakan editor ya. Misalkan editornya NetBeans ya. Boleh NetBeans, Intel IJ atau BlueJ ya, J Creator ya, atau Eclipse ya. Banyak ya. Silakan teman-teman bisa menggunakan editor apapun ya. Nah, di sini saya gunakan editor Eclipse ya. Oke, nah minggu lalu kita sudah mempelajari tentang metode ya, yakni ada prosedur, oke, dan ada fungsi ya. Sebenarnya ada satu lagi metode ya, namanya adalah konstruktor ya. Konstruktor ini bertugas untuk menginstansiasi objek ya. Objek itu apa? Memori ya. Atau lebih jelasnya adalah lebih mudahnya kita sebut dengan variabel ya. Nah, variabel yang dinamis ini bisa mengakses metode atau yang lain ya, sehingga kita beri nama objek ya. Oke. Oke ya, teman-teman, kita akan memulai ya. Oke, misalnya kita memiliki suatu kelas ya. Nama kelasnya adalah persegi panjang. Lalu kita diminta untuk menyusun misalkan program menghitung luas persegi panjang ya, atau membentuk persegi panjang ya, pola bintang gitu ya, atau menghitung keliling ya, menghitung sudut atau mungkin yang lain ya. Nah, teman-teman kalau misalkan langsung bisa membuatnya di dalam metode main ya, yakni public static void main ya. Nah, di sini sekali lagi metode utama, oke, yang akan pertama kali dieksekusi yakni adalah public static void main ya, dengan parameter string argumen ya, seperti itu. Oke. Untuk share screen, apa sudah tampil? Tampil ya? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, ya. Sudah Pak. Kita cek ya. Nah, contoh misalnya untuk menghitung luas persegi panjang ya, kita akan gunakan versi yang biasa dulu. Setelah itu akan kita lanjut dengan yang membuat metodenya ya. Contoh misalkan kita bermain di bilangan diskrit ya atau integer ya. Misalkan integer panjang sama dengan 10 ya, satuannya sekian cm. Integer lebar misalkan dia 7. Oke, nah setelah itu misalkan luas bagaimana? Integer luas sama dengan panjang kita kalikan dengan lebar ya. Nah, lalu baru kita tampilkan sistem out print. Sistem out print learn di sini luas sama dengan ya plus luas ya, misalkan satuan luas misalkan ya, atau satuan misalkan seperti ini. Oke, selain luas misalkan ada keliling misalkan ya, integer keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali misalnya adalah panjang kita tambah dengan lebar ya. Oke. Lalu sistem out print learn di sini keliling ya sama dengan keliling ya, misalkan plus satuan seperti ini. Selain keliling apalagi misalkan jumlah sudut misalkan ya.
Ya, misalkan jumlah sudut integer sudut ya atau total jumlah sudut sama dengan ada 4 sudut ya. 4 kita kalikan dengan 90 derajat ya. Jadi ada berapa nih dia? Ada 360 ya. Nah, misalkan seperti ini dia. Oke. Jumlah sudut ya, jumlah keseluruhan sudut ya di persegi panjang sama dengan total sudut ya, seperti ini. Atau mungkin ingin membentuk pola bintangnya ya, seakan-akan view-nya bagaimana dia. Oke. Nah, kita bisa gunakan for integer i sampai dengan panjang ya. Ada lagi sekarang for integer j sebagai barisnya dia. Masih ingat ya di algoritma pemrograman semester lalu. Ini lebar. Maka katanya sistem out print ini yang sederhana aja. Oke. Karakter bintang. Terus pindah baris misalkan seperti ini ya. Oke, coba kita tes ya dengan panjang 10, lebar 7, kita compile yakni Ctrl dan F11 ya. Atau bisa kita klik kanan lalu run as application. Oke. Nah, di sini masih menunggu ini ya. Maka hasilnya mana hasilnya ini? Hasilnya oke. Ini hasilnya masih berapa? 90% di bawah ya. Oke, ini ya, luasnya 70 satuan, keliling 34 satuan, jumlah sudut 360. Oke, ini bentuknya seperti ini dia ya, persegi panjangnya. Oke. Nah, ini kita sebut dengan cara sequence ya, cara membuat program dengan cara sequence ya. Artinya di dalam satu metode sendiri ya, metode utama langsung dia. Salah nggak Pak? Nggak salah ya, nggak keliru ya. Namun ketika kita nanti membuat program, pasti programnya akan berkembang ya. Tidak lagi 10 atau 20 baris kode program, namun antar file ya atau mungkin antar server kita akan menggabungkan ya, mengkombinasikan seperti itu. Bagaimana cara satu file ke file yang lain berinteraksi? Oke, nah kita akan memulai dengan konsep yang ada di pemrograman berorientasi objek itu yang pertama adalah enkapsulasi, yang kedua ada relasi antar kelas, dan masih banyak konsep yang lain ya, ada pewarisan, ada exception ya, ada apa lagi? Pewarisan, exception, ada polymorphisme, ada inheritance, pewarisan ya, ada apa? I/O gitu ya. Oke, dan yang lain ya, multi-threading dan yang lain ya, banyak. Oke, dari hal yang seperti ini, sekali lagi, kita akan mencoba untuk, kita ini dulu ya, oke, kita akan menyusun dalam bentuk metode. Bagaimana ya? Nah, di program atau di konsep enkapsulasi dikenal ada istilah diagram kelas. Diagram kelas ini dia butuh 3, ada butuh 3, namanya adalah kelas ya. Yang kedua ada dia butuh atribut ya. Yang ketiga dia butuh operasi ya. Kalau nama kelasnya jelas, namanya adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang di sini memiliki atribut yakni tadi integer panjang, dan integer lebar ya. Seperti ini sama ya. Tadinya kita di bawah ini ya. Di sini kita sebut dengan variabel lokal ya, karena di dalam suatu prosedur. Nah, sekarang kita jadikan ini dia menjadi variabel global ya, atau kita sebut dengan atribut atau disebut dengan field ya. Nah, saya beri tanda di sini atribut atau ya variabel global ya, atau kita sebut dengan field ya. Kalau nama kelasnya jelas di sini, nama kelasnya adalah persegi panjang ya. Kalau nama filenya apa? Ya, nama filenya. Nah, nama filenya di sini oke, ini ada persegi panjang.java ya. Nama file persegi panjang.java ya, seperti ini. Oke, kita mulai ada atribut, lalu ada konstruktor. Nah, konstruktor adalah
metode yang digunakan untuk membuat atau menginstansiasi objek atau memori ya, untuk mengalokasikan memori seperti itu ya. Yakni namanya harus sama dengan nama kelas atau nama filenya, harus sama dia ya. Oke, kita akan beri misalkan di sini adalah persegi panjang. Nah, seperti ini. Oke ya. Di Java menandakan dia prosedur atau fungsi atau konstruktor ada tanda buka kurung ya dan tutup kurung, buka dan tutup kurung ya. Seperti ini ya yang saya blok ya di sini ya. Oke. Lalu misalkan kita beri di sini integer p dan integer l ya. Nah, this dot panjang kita lakukan setting ya. Panjang di variabel global diisi dari parameter p ya. Lalu this dot lebar kita isi dari parameter juga ya seperti ini. Nah, oke. Ini adalah metode konstruktor ya. Kita beri nama ya. Metode konstruktor ya. Gunanya membuat objek ya. Nah, sekaligus membuat objek dia membuat inisialisasi pada atribut ya. Nah, bisa nggak Pak pemberian inisialisasi pada atribut tidak hanya di konstruktor, boleh saja ya, silahkan. Oke. Nah sekarang coba kita misalkan beri lagi di sini. Oke, misalkan beri apa nih ya? Oke, sebentar ya. Oke ya, silakan misalkan void set misalkan panjang. Nah, kita udah mulai membuat prosedur ya. Set panjang, oke. Nanti ada gunanya. Kenapa sih Pak perlu set panjang? Bukannya sudah diinisialisasi di konstruktor gitu ya. Integer p misalkan. This dot panjang sama dengan p, oke. Kita ringkas ya biar tidak makan banyak waktu ya. Ini adalah metode prosedur ya. Oke, metode prosedur ya. Oke. Untuk mengeset panjang ya. Lalu tambahkan lagi fungsi sekarang ya. Fungsinya integer get panjang. Nah, gini ya. Integer get panjang, oke. Return this dot panjang, oke. Oke ya, seperti ini. Oke. Ini dia namanya adalah metode fungsi ya, metode function atau fungsi ya. Metode fungsi. Oke ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan bikin lagi misalkan void set lebar ya. Set lebar integer L ya. Lalu di sini di sampingnya aja ya. This dot lebar sama dengan L ya seperti ini. Oke. Setelah itu ada integer get lebar, oke. Return this dot lebar ya seperti ini. Oke, sampai ini teman-teman paham ya? Nggak ada masalah ya? Oke. Lalu untuk menghitung luasnya bagaimana? Nah, kita akan bikin suatu fungsi ya, misalkan integer hitung luas ya, persegi panjang. Luasnya sama dengan return ya, this dot panjang kita kalikan dengan lebar ya. Oke, this dot panjang sama dengan dikali dengan this dot lebar. Oke. Lalu setelah hitung luas, kita beri informasi ya, misalkan void info, misalkan hitung atau void info luas, begitu ya. Info luas isinya adalah, misalkan mau ke bawah boleh ya, atau di sampingnya silakan ya. Misalkan luas persegi panjang ya sama dengan, nah kita panggil dari luasnya ya. Hitung luas. Nah, perhatikan di sini, hitung luas memanggil fungsi yang ada di sini ya. Oke. Boleh nggak Pak kita tambahkan this ya? Boleh ya. This dot hitung luas ya. Artinya this di sini menegaskan, yang mempertegas
Oke, bahwa diambil dari kelas ini ya. Kelas ini apa? Kelas persegi panjang .java. Oke. Selain luas bagaimana? Ada integer keliling ya, integer hitung keliling. Nah, gini, keliling persegi panjang ya. Oke, boleh nggak Pak semuanya kita tulis dalam bentuk prosedur? Silakan saja, tidak masalah ya. Kalau untuk fungsi harus ada return value ya. Return this dot return 2 dikali dengan this dot panjang ditambah dengan this dot lebar ya. Titik koma jangan lupa. Oke. Oke. Ya, setelah itu nah kita akan membuat misalkan void info keliling persegi ya. System out println. Oke, di sini keliling persegi panjang sama dengan this dot hitung keliling ya. Oke. Selain keliling apa dia tadi ada bentuknya ya. Pola bintang berbentuk persegi panjang ya. Oke. Atau mau dari sini bisa langsung kita kopas bisa ya. Misalkan tadi di sini sudah ada kita buat seperti ini, bisa kita copy paste aja ya, Ctrl C, ya, terus kita pindahin ke suatu prosedur di sini ya, void misalkan display display persegi ya, misalkan beri nama, oke, lalu Ctrl pastekan aja. Panjang di sini untuk mempertegas tambahkan this ya. Nah, ini pun sama, this dot lebar ya, seperti ini. Oke. Nah, lalu saat memanggil kita, bukan lagi memanggil dengan cara seperti ini ya. Bukan ini salah, bukan ya. Oke, perhatikan ya, cara memanggil di dalam public static void main ya. Nah, kita akan beri ini komentar dulu ya, jadikan komentar. Oke. Oke, ini sudah jadi komentar. Oke. Nah, caranya adalah kita panggil ya nama kelasnya yakni persegi panjang ya. Persegi panjang P sama dengan new persegi panjang. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini dia di parameter konstruktor ya. Oke, kita cek ya konstruktor. Kita cek dia di atas konstruktor, dicek. Dicek di atas, paling atas. Nah, persegi panjang katanya dia di sini. Oke, persegi panjang ada parameter P dan L. Dua-duanya bertipe integer ya. Oke, sehingga bisa kita lanjutkan ya di bawah. Di bawah. Maka persegi panjang misalkan panjangnya di sini 13, ya, lebarnya misalnya 11 gitu ya. Atau 12 begitu ya. Bebas ya, lebarnya 12. Setelah itu misalkan P dot info keliling. Nah, jadi kita hanya tinggal memanggil ya P dot info keliling seperti itu ya. Atau mungkin P dot info luas misalkan seperti ini. Baru kita lakukan compile ya. Klik kanan di sini. Nah, setelah kita klik kanan, oke, sebentar ya. Oke. Oke, setelah kita klik kanan, mana tadi? Run as application ya. Jadi ada kelilingnya berapa dan luasnya berapa ya. Menampilkan bentuknya, tinggal kita tambahkan lagi p.display persegi ya, seperti ini. Maka muncul ya seperti ini ya. Oke ya. Ini gunanya metode ya. Jadi di dalam metode utama, di dalam prosedur, oke, hanya berisikan pemanggilan dari nama kelas ya dan ada nama metode-metodenya ya. Lebih ringkas ya. Sedangkan di sini dia, nah di sini terlalu panjang ya. Dan kalau kita cara sekuensial seperti ini dia bukan karena dilarang, bukan ya.
Oke, tapi kalau misalkan kita lakukan perubahan di atas ya, misalkan di baris ini kita lakukan perubahan atau di sini, maka bisa berakibat ke baris-baris berikutnya ya, ada perubahan. Oke. Ini masih mending ya 20 baris. Kalau misalkan program kita sudah 500 baris misalnya. Oke. Begitu ada perubahan sedikit saja, maka kita akan mengecek satu persatu lagi ya, baris berikutnya terus. Hal itu akan memakan waktu ya, butuh waktu. Ketika kita di industri ya, ketika sudah membahas waktu, maka waktu sama dengan harus produktivitas ya. Ada pemasukan ya, seperti itu. Nah, jelas sangat berpengaruh gitu ya. Oke. Misalkan nanti ternyata teman-teman ingin lebih ringkas lagi, bisa nggak kita bikin suatu info persegi aja Pak Barja, misalkan ya, misalnya di sini void info persegi. Nah, seperti ini. Bisa nggak? Kita hanya cukup memanggil, misalkan di sini ada info keliling, kita panggil, ada info luas, ada lagi misalkan info atau mungkin display ya, display persegi ya. Nah, sehingga kita tidak perlu untuk mendeklarasikan info keliling, info luas, display persegi ya, seperti itu. Cukup misalkan persegi panjang, misalkan persegi ya, atau mungkin P2 sama dengan new persegi panjang. Panjangnya misalkan di sini dia 20, lebarnya 19 gitu ya. Maka cukup katanya P2.info persegi ya. Hanya cukup satu baris saja ya. Jadi si P2 kita sebut dengan objeknya ini, dia akan mengeksekusi semuanya ya. Oke, meliputi keliling ya, terus luas dan display-nya. Kita coba run ya. Run as application. Maka dia oke, ada kelilingnya berapa, luasnya berapa, dan bentuknya di sini. Oke. Jadi ini ya gunanya salah satu metode ya. Kita bisa bikin satu kali ya, kita bisa tulis deklarasikan suatu metode satu kali, tapi bisa kita implementasikan, bisa kita panggil atau invoke atau calling ya, atau bisa kita gunakan lebih dari satu kali ya. Ini gunanya metode atau mungkin subroutine ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, boleh. Oke. Oke ya, ada nama kelas, lalu atribut ya. Setelah atribut, oke, ini berkaitan dengan diagram kelas. Oke, diagram kelas ini adalah diagram yang ada di teknik pemodelan sistem ya, namanya UML ya, Unified Modeling Language. Selain diagram kelas, nanti akan ada diagram activity ya, ada juga diagram skenario ya, bukan diagram skenario, ada diagram sequence ya, ada kolaborasi, diagram objek ya, terus package, network ya, deployment dan lain sebagainya ya di Unified Modeling Language ya. Ada diagram kelas ya di situ. Diagram kelas berisikan nama kelas ya, ada atribut dan ada semua metode-metode yang ada di kelas tersebut ya. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu untuk saat ini. Oke, ini adalah contoh penggunaan metode ya yang pertama di sini. Oke. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Faiz Surya, Febi, Naufal, atau mungkin teman yang lain ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada? Rizky Pranata mungkin ingin menambahkan, mengomentari mungkin? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ya, lanjut dengan
memberikan namanya adalah modifier ya. Modifier ini, kita akan kenali seperti public. Nah, ini public salah satu modifier ya. Artinya modifier ini adalah pemberi akses ya, pemberi batasan akses ya. Apakah dia publik umum ya atau mungkin private ya. Private di sini khusus di kelas ini saja, di kelas persegi panjang atau di kelas tertentu saja ya. Atau mungkin ada lagi yakni protected ya. Protected adalah bisa diakses oleh subkelasnya atau turunannya atau kita sebut dengan anak kelasnya ya. Iya, nanti akan ada indukan kelas dan ada anak kelas ya. Ada juga default ya, default. Nah, sedangkan yang terkait memori ya, ada abstrak, ada statik ya, dan ada final. Oke. Kalau abstrak dia kita tidak bisa membuat alokasi memori atau instansiasi, tidak bisa ya. Kalau final tidak bisa kita generalisasi ya, tidak bisa kita lakukan pewarisan. Oke. Kalau statik artinya dia kita akan membuat semacam menjadi general ya. Misalkan suatu atribut kita beri statik, maka dia di metode manapun itu akan tetap dikenali ya, seperti itu. Maksudnya di metode yang sama-sama statik seperti tadi, public static void main dia, maka atribut ini pun panjang dan lebar bisa kita langsung operasikan begitu ya. Oke. Nah, untuk di atribut atau variable global atau field suatu kelas, kita beri modifier private ya. Oke, boleh nggak Pak publik? Boleh saja ya. Oke, atau protected silakan. Nah, kenapa private? Nah, agar tidak ada kelas lain ya. Tidak ada kelas lain yang mengakses atribut ini, oke? Bukan tidak boleh ya. Boleh sah-sah saja ya. Oke. Namun ya dikhawatirkan akan terjadi namanya tuh akses langsung ke variabel global ya. Kita sebut dengan apa istilahnya ya? Apa? Bukan dangling pointer, bukan ya. Istilahnya apa? Ada di sistem operasi ada seperti itu. Oke. Nah, sedangkan untuk mengakses atribut katanya di suatu kelas, maka bisa digunakan ke konstruktornya atau ke prosedur dan fungsinya ya. Sehingga untuk metode di sini bisa kita beri apa namanya? Modifier publik ya. Oke, publik misalkan seperti ini ya. Oke, publik ini pun sama publik. Publik juga publik lagi publik ya. Publik nah seperti ini ya. Oke. Sehingga nanti misalkan ada suatu kelas ya. Oke, misalkan ada suatu kelas di sini. Misalkan kita bisa bikin ya, misalkan ada bikin lagi. Oke, bikin new ya, ada kelas misalkan kelas studi group misalkan ya, studi group. Oke. Ingin mengakses kelas persegi ya, kita beri misalkan ya, kelas persegi di sini main sama ya, semuanya harus butuh metode main ya. Nah, persegi panjang X sama dengan new persegi panjang ya, seperti ini. Oke, panjangnya misalkan 17, lebarnya misalkan 5, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita di awal X ya langsung misalkan mengarah ke lebar atau panjang, dot panjang ya sama dengan 100 misalnya. Boleh nggak Pak? Di sini dia nggak boleh karena tidak visible ya, tidak bisa diakses. Kalau begitu Pak Barja, maka di kelas persegi panjang kita hapus privatnya ya. Boleh nggak? Kita cek aja ya, kita cek di sini. Nah, dia benar, tapi ini sangat dikhawatirkan ya, sebaiknya untuk semua atribut di suatu kelas kita set dengan modifier privat. Oke, setuju ya? Setuju? Bagaimana?
Oke, kita awali dengan semuanya privat ya terlebih dahulu. Oke, kalau kita set dengan dia publik, Pak, boleh saja. Misalkan publik, silakan ya. Oke, nggak masalah dia. Di sini pun nggak masalah, bisa diakses ya. Publik pun bisa. Oke. Paham ya? Nah, untuk ini sebaiknya tadi kita ganti ke private ya. Bagaimana Pak kalau untuk akses panjangnya biar bisa 100 katanya? Karena tadi di sini bukan 17 Pak, terjadi kesalahan. Ya udah kita akan set dengan metodenya ya. Set panjang 100. Sama dia maksudnya seperti itu. Oke. Jadi untuk mau akses ke atribut, kita bisa melewati prosedurnya atau mungkin metode yang lain ya. X.set panjang. Kenapa harus set panjang? Karena di set panjang di sini this.panjang ya dari atribut ya akan diisi oleh parameter ya. Oke. P, paham ya? Oke, ini hanya parameter ya P di sini. Kalau ini dia namanya saja. Ya. Misalkan sekarang kita cek lagi x.info persegi ya. Lalu kita klik kanan dan run as application. Coba ya. Oke, maka hasilnya dia panjang banget ya ke bawah ya. Kelilingnya adalah 210 ya. Karena 2 dikali 100 tambah 5, 105 berarti 210. Benar ya? Luas perseginya panjangnya bagaimana? 100 dikali dengan 5, 500 ya. Kenapa bukan 17, Pak? Karena 17 sudah ditimpa ya, namanya di override ya. Di override ya, ditulis ulang ya. Tadinya 17 terus diganti lagi jadi 100. Oke. Kenapa Pak Barja kalau misalkan ingin mengganti tidak langsung di sini ya, misalkan 100 misalkan ya. Oke. Kenapa nggak seperti ini dia? Oke, bisa ya seperti ini kalau untuk simulasi nggak apa-apa ya, silahkan ya. Nah, kalau misalkan tadi metode digunakan saat kita sudah membuat suatu program dan ketika ada suatu kekeliruan tinggal kita fokus sama suatu metode tertentu ya, sehingga metode yang lain tidak diotak-atik ya. Jadi tetap ada istilahnya relasi ya. Istilahnya relasi di suatu antar file ya, di pemrograman itu kohesi dan kopling. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tetap yang bisa menimpa seperti ini. Kenapa Pak Barja tidak langsung menuliskan misalkan ada lagi misalkan persegi panjang Z sama dengan new persegi panjang ya. Di sini tinggal kita katakan 100 lalu 5. Lalu kita katakan di sini z.info persegi. Oke, bisa nggak seperti ini Pak Barja? Bisa ya. Untuk deklarasi yang z di sini persegi, nah itu kita sebenarnya membuat memori baru ya, namanya adalah z ya. Membuat objek baru ya, namanya adalah z ya. Salah nggak? Nggak salah ya. Berarti di sini dia akan nambah memori ya. Nah, di dunia komputasi yang diperhitungkan bukan hanya bisa membuat program ya, tapi bagaimana cara membuat program yang efisien, efektif, nah seperti itu ya, sehingga hasilnya optimal. Baik ketika dilakukan pengembangan ataupun dilakukan evaluasi ya, tidak banyak memakan waktu seperti itu ya, sama-sama bisa ya. Ini pun bisa, ya, tapi dia akan menambah memori karena ada Z di sini. Oke. Kita hanya sebenarnya cukup mengatakan set panjang ya 100. Tetap dia memorinya dari yang X ya, dari yang X di sini memorinya. Cuma nilai dari panjangnya tadinya 17 diupdate menjadi 100. Oke. Paham ya, teman-teman ya? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini adalah metode yang ada di suatu persegi panjang ya. Nah, teman-teman nanti diharapkan ketika sudah mempelajari metode seperti ini dapat ibaratnya itu lebih berwawasan objek oriented ya. Misalkan ditanya nanti, kalau saya punya suatu kelas ya mahasiswa, kira-kira variabel globalnya atau atributnya atau fieldnya apa saja? Ada name Pak Barja, bagus ya. Ada nama lengkap, nama panggilan, ada gelar mungkin ya. Terus email ya,
ada nomor telepon, alamat, tanggal lahir, tinggi badan, ya, golongan darah, jenis kelamin, terus apa? Ada kalau di mahasiswa itu ada program studinya apa ya, angkatan tahun berapa, oke? Warna rambut mungkin ya, oke, terus hobinya apa gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman sudah bisa berwawasan objek seperti itu ya. Atau mungkin teman-teman misalkan apa namanya, diminta untuk mendeskripsikan suatu mata kuliah ya. Nama kelasnya mata kuliah. Oke, nama atributnya apa saja? Ada kode mata kuliah, gitu ya. Ada nama mata kuliah atau judul mata kuliahnya apa? Ada jumlah SKS, tahun ajaran, ya. Ada tipe, gitu ya. Tipe mata kuliahnya apakah praktikum atau teori, gitu ya. Terus diadakan atau tidak, semester berapa, begitu ya. Banyak ya, seperti itu ya. Mata kuliah ini apakah wajib prodi atau bukan, seperti itu ya. Jadi bisa berwawasan objek oriented ya. Kalau pada smartphone misalkan ya, smartphone apa saja itu variabel globalnya? Merek ya, ada warna, harga, oke, tahun produksi ya, buatan negara mana, harga ya, resolusinya ya, beratnya, oke, dan yang lainnya. Oke, paham ya seperti itu ya. Kalau untuk mobil misalkan, mobil apa saja tuh mobil? Kalau untuk mobil ada merek ya, ada warna, ada jenis apakah racing ya atau mungkin mobil keluarga misalkan ya. Ada lagi untuk apa lagi misalnya berat gitu ya mobilnya ya. Terus panjang lebarnya bisa warna ya, harga gitu ya, seperti itu. Oke. Apakah ada garansi atau tidak? Nah, itu juga bisa atau mungkin ada asuransi mungkin, silahkan ya. Oke, itu suatu objek oriented ya. Nah, ini asal muasalnya dari metode seperti ini dia ya. Oke. Contoh misalkan kita akan membuat lagi suatu metode, misalkan namanya adalah metodenya di sini namanya adalah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa misalnya. Oke. Oke, mahasiswa memiliki apa saja? Misalkan privat string name, nama, terus tadi apa? Mobile ya, mobile phone-nya, terus email, setelah email dia memiliki privat integer usia atau mungkin bisa mulai dari sini ya, string tanggal lahir ya. Nah, dari tanggal lahir tersebut bisa dihitung usianya kapan, bisa seperti itu ya. NIM, nama, mobile, email ya, usia, terus dia privat char jenis kelamin ya, jenis kelamin. Terus privat string golongan darah ya, golongan darah. Oke, apalagi ya, angkatan ya, privat integer tahun angkatan ya, tahun angkatan dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Oke. Setelah mendeklarasikan atribut ya, ada nama kelas, atribut, baru kita mendeklarasikan metode-metodenya. Mulai dari yang paling mudah adalah konstruktor ya. Publik, oke, mahasiswa seperti ini. Oke. Selain mahasiswa, selain publik mahasiswa, kita punya misalkan publik void set name, oke. String n misalkan seperti ini ya. This.name sama dengan n. Oke. Ada lagi sekarang fungsinya public string get name ya. Oke, seperti ini. Return this.name. Oke. Nama bagaimana? Tulis juga ya. Public void set nama string n ya. This.nama maaf, nama sama dengan n. Ada lagi sekarang public string get nama return this.nama ya, seperti ini.
Yang lain bagaimana ya? Ada, tulis semua ya. Jadi teman-teman yang lain pun ditulis semua di sini. Contohnya adalah misalnya privat void set usia misalkan ya, integer x misalkan. This dot usia sama dengan x ya. Oke, sedangkan public integer get usia. Nah ya. Get usia return this dot usia ya. Misalkan seperti ini. Oke. Ada usia sudah. Oke, menyesuaikan ya. Kalau integer, kalau char ya, string menyesuaikan ya. Jenis kelamin misalkan ya. Public void set jenis kelamin. Nah, seperti ini ya. Char ya. Char misalkan C atau char C ya, seperti ini. This dot jenis kelamin sama dengan C ya. Lalu ada public char get jenis kelamin ya. Return this dot jenis kelamin ya. Oke. Ada golongan darah atau mungkin yang lain ya. Atau mungkin kita berikan tambahan satu lagi misalkan tipenya yang boolean ya. Privat boolean. Oke, statusnya dia ya. Oke, statusnya aktif ya atau cuti ya. Oke ya. Kita beri boolean misalkan di sini ya. Nah, public void set aktif ya. Set aktif, statusnya aktif atau tidak. Boolean misalkan B atau mungkin A, bebas ya. Nah, this dot aktif sama dengan B ya, seperti itu. Lalu ada public boolean ya. Harusnya sih bukan get aktif ya. Nah, oke, kita bilang di sini untuk boolean sebaiknya bukan dengan get aktif ya, tapi is aktif ya. This dot aktif kita ganti dengan bukan get ya sebaiknya ya. Sebaiknya kalau untuk boolean kita ganti dengan is ya. Awalan ya. Pak, namanya boleh nggak selain set aktif, set nama, set name? Boleh, silakan. Misalkan set namanya ya, atau mungkin tetapkan namanya ya. Itu kan set untuk setting ya. Oke, hanya untuk menyesuaikan dengan kita sebut namanya itu adalah standar ya. Jadi ini adalah metode-metode mutator ya, setter dan getter ya, yang harus dimiliki di suatu kelas. Oke. Tadi gunanya untuk apa? Sudah ada di sini ya gunanya. Contohnya adalah ketika ada suatu kekeliruan untuk parameter, nah bukan 17, ternyata 100 atau mungkin 1000. Kita cukup mengganti dengan set panjang 100 yang terbaru ya. Boleh nggak Pak dengan seperti ini? Silakan saja ya. Tapi ini dia menambah memori ya. Wah Pak, kalau nambah memori nggak ngaruh Pak. Ya, memori di PC saya sudah 128 giga ya, DDR10 misalkan ya. Lagi-lagi ya. Nah, ini nanti bukan hanya untuk kita ya, tapi ya, saat kita membuat aplikasi dan akan dipasang, diinstal di suatu server tertentu, katakanlah di suatu instansi entah pemerintah ya, atau mungkin perusahaan, nah itu tidak sama. Kadang prosesornya saja mungkin masih di bawah yang kita. Misalkan saat ini kita menggunakan i3 atau i5 ya, i7, i9, mungkin masih Pentium 3 gitu ya. Jadi tidak sama gitu ya. RAM-nya berapa? Ternyata RAM-nya masih 1 giga misalkan ya. Jadi tidak sama. Karena itu sekali lagi tidak hanya bisa membuat program, tapi bisa mendesain ya, atau mungkin bisa membuatnya lebih efektif, lebih efisien ya. Bagaimana caranya Pak? Nah, saran saya teman-teman saat ini sampai seterusnya terus saja berusaha. Nanti ketika saling sharing, terutama ya saling sharing, pasti suatu saat teman-teman akan mendapati, oh ternyata ini yang lebih efektif ya, karena sudah melewati banyak ibaratnya pengalaman ya. Jam terbangnya pun sudah banyak ya, di situ. Oke. Bahkan dari hal seperti ini saja, misalkan persegi panjang ya, ini 2 baris bisa kita ringkas ya, ya. Ini adalah perhatikan di sini new persegi ya, panjang. Nah, seperti ini ya.
Misalkan 10,2 dot info persegi. Nah, ini lebih ringkas ya. Ini lebih ringkas. Kalau yang di awal, di baris 6 ini, nama objeknya adalah X, ya. Di baris 10 nama objeknya adalah Z. Nah, di sini kita sebut dengan anonim objek, ya. Objek tidak bernama, tidak beralias, ya. Langsung aja nih, ya. Kalau kita misalkan run, ya, misalkan kita beri komentar dulu di sini. Ini pun sama, komentar. Kita run, dia bisa ya langsung, ya. Nah, jadi kalau para programmer atau developer biasanya yang lebih ringkas-ringkas itu disukai ya. Oke, bahkan nanti ketika kita mempelajari interface, oke, maka ada suatu kelas runnable ya. Jadi kita bisa mendeklarasikan suatu kelas sekaligus bisa langsung menjadi metode seperti itu ya. Dari inner type-nya, dari inner class-nya seperti itu. Oke, nah, nanti ya kita perlahan-lahan tapi tetap kita maju ya, melangkah demi langkah seperti itu. Jadi yang ini dia nama objeknya adalah X ya, ini dia Z ya nama objeknya. Sedangkan di baris 13 nama objeknya adalah anonim objek ya, objek tak bernama ya seperti itu. Oke. Ini di mahasiswa ya, balik lagi sekarang. Oke. Ini suatu definisi di kelas mahasiswa ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan ya, tidak hanya NIM, nama mobile, email ya, tapi mungkin bisa menambahkan ada alamat ya, ada mungkin alamat kos ya, mungkin seperti itu ya. Atau apalagi ya, alamat kos, alamat apalagi ya. Biasanya mahasiswa itu punya agama misalkan ya, atau mungkin kewarganegaraan, apakah dia warga negara Indonesia atau WNA ya, seperti itu. Karena sekarang sudah ramai ya, mulai dari kapan tahun itu sudah sebelumnya pun sudah ada pertukaran pelajar ya, dari negara A ke negara B, yang B ke negara A dan seterusnya ya. Biar tidak hanya mempelajari ilmunya, tapi ada semacam budaya di situ, cara melihat, cara berinteraksi, berkomunikasi sehingga bisa memperkaya misalkan nanti ternyata budayanya di negara tersebut kalau ada suatu persoalan seperti ini loh caranya. Jadi bisa banyak ya saling berkembang seperti itu. Oke. Nah, siapa tahu nanti teman-teman di sini misalkan entah Rizka ya atau mungkin siapa nih Naufal ya ternyata mendapat kesempatan untuk belajar di negeri Yaman misalkan ya, atau mungkin di mana tuh di Tokyo ya, atau mungkin di Jepang, nah, seperti ya, banyak ya. Mudah-mudahan ada seperti ini. Oke, silahkan ya terkait dengan kelas seperti ini. Bila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, silahkan ya. Sebelum kita lanjut ke contoh-contoh berikutnya ya. Oke. Oke, ini karena masih mungkin baru ya kalian bertemu dengan Java, mau dicatat boleh gitu ya, atau teman-teman misalkan langsung mendeklarasikan juga ya di editornya, silakan. Ini baru namanya kelas model ya, tidak ada metode main-nya ya. Kalaupun kita beri metode main bisa ya. Misalkan kita beri metode main di sini, tidak harus runut ya, yang penting di dalam kelasnya ya. Public static void main, nah seperti ini, misalkan mahasiswa MHS ya sama dengan new mahasiswa seperti ini ya. MHS.set nama misalnya adalah Agnes Monica ya, seperti ini. MHS.set name ya, name-nya dari string dia harus tanda petik 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 seperti ini ya. Lalu MHS.set angkatan ada, kalau yang baru ini usia ya, jenis kelamin dulu, jenis kelamin female F ya, female F. MHS.set yang lain belum dicek semua ya, apakah aktif dia, yes aktif, true ya misalkan ya. Terus MHS.set lagi usia misalkan, usianya Agnes berapa, kira-kira
29 tahun misalnya seperti itu ya. Jadi kalau dia untuk tipenya string ya, maka harus disamakan tanda petik ya, diapit oleh tanda petik 2. Untuk karakter satu huruf saja, satu karakter saja, tanda petik 1 ya. Untuk boolean dia cukup true ya atau false. Untuk usia integer ya. Boleh nggak Pak dikasih dengan nilai minus? Ya? Boleh saja di sini, tapi salah ya. Nah, kalau sudah tahu salah, maka di set usia, maka harus kita ganti di sini ya, harus kita beri kondisi ya. Nah, jika nah seperti ini ya, kalau X inputan usia lebih besar dari 0, oke, maka berarti dia benar ya. Tidak ada yang keliru ya. Nah, else, nah, kita beri dia sistem, oke, pesan error ya, bukan out lagi error, dot println ya, println. Oke, kita kasih tulisan misalkan yakin usia Anda bernilai atau apa? Bernilai negatif gitu ya misalkan. Seperti ini ya. Pak, ternyata usianya misalkan 1 tahun boleh, nggak boleh, 2 tahun nggak boleh, ada batas minimal usianya Pak. Maka kita di sini ya, misalkan usianya adalah 11 tahun. Usia minimalnya 11 tahun, tinggal kita beri kalau usianya apa namanya? 10 tahun, dia nggak boleh ya. Nah, berarti ada tambahan di sini ya. Nggak ada tambahan, kita beri lagi di sini ya. Else if, katanya seperti ini dia, lalu tutup. Else if apa? Kalau usianya itu X lebih besar dari 0 ya, dan sampai di range X lebih kecil sama dengan 10, maka kasih keterangan di sini. Misalnya keterangannya adalah sistem out println, oke. Misalkan, maaf, usia Anda masih belum cukup ya, atau belum cukup umur. Nah, seperti ini ya. Atau mungkin yang lain lah, notifikasinya ya. Sudah mulai ada pengecekan ya, sudah mulai ada kondisional seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan kita nanti beri di sini dia usianya berapa? Misalkan usianya baru 8 tahun gitu ya. Lalu kita katakan di sini sistem outprintln ya, hanya satu doang yang kita tampilkan ya. Misalkan usia sama dengan berapa nih? Apakah dia masuk 8 tahun atau tidak gitu ya? Maka akan di set 0 dia ya di sini ya. MHS usia ya seperti ini ya. Kita akan ambil ya. Kita cek mhs.this.usia ya seperti ini. Oke, mhs.usia benar ya. Oke, kita cek apakah sama, akan muncul pesan dia. Maaf, usia Anda masih belum cukup umur. Nah, gini ya. Jadi usianya pun di set 0 ya. Nggak boleh kata dia. Kalau 18 tahun bagaimana ya? Atau mungkin 38 misalnya seperti ini. Kita cek. Langsung usianya adalah 38. Tidak ada masalah ya. Oke, seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Silakan kalau ada yang mau ingin disampaikan ya. Untuk jenis kelamin misalkan ya. Jenis kelamin if mhs.get jenis kelamin sama dengan F, maka tampilkan di sini adalah jenis kelamin sama dengan perempuan. Kayak gini ya. F atau ya, atau, nah ini operator atau mhs.get jenis kelamin sama dengan huruf F kecil. Nah, gini ya. Oke, ya. Terus kita tambahin lagi sekarang kondisinya. Else if, nah, oke, else if MHS jenis kelaminnya adalah dia M atau M kecil ya, maka kita akan sampaikan bahwa jenis kelaminnya oke, lelaki misalkan ya, atau pria ya, lelaki seperti ini. Else kita sampaikan di sini tidak terdefinisi gitu ya, di sistem kami, oke. Jadi beri aja seperti ini dia, oke. Untuk keaktifan bagaimana Pak Barja? Untuk keaktifan misalkan kita beri kondisi di sini karena dia apakah
aktif atau tidak ya. Sama seperti jenis kelamin, apakah dia cowok atau cewek. Jadi harus kita cek seperti itu ya. Ini pun sama, apakah NHS ya dot is aktif ya sama dengan true. Kalau true maka kita beri tulisan di sini dia status mahasiswa sama dengan aktif. Aktif ya. Nah, kalau dia tidak aktif maka kita beri keterangan di sini dia cuti. Nah, gitu ya, seperti ini. Oke? Kurang lebih seperti ini dia ya. Ini pun karena di dalam metode yang terlalu panjang bisa kita sederhanakan ya, jadikan metode-metode saja nanti ya. Oke, kita coba run ya, run as application di sini. Oke, ya, jenis kelamin perempuan ya. Status mahasiswa aktif ya. Kalau kita misalkan di sini ganti dengan false, maka dia status si Agnes Monica ternyata cuti. Kemana dia? Sedang tur misalkan ya ke keliling dunia, keliling negara ya, untuk konser misalkan seperti itu ya. Oke ya, silakan teman-teman jika ingin menanyakan. Oke. Oke, adakah? Oke, tidak ada. Ini atributnya ya, ini atribut. Oke, lalu untuk metode-metodenya banyak ya. Ada konstruktor, ada prosedur, fungsi, prosedur ya, ada fungsi, oke, ada prosedur ya, lalu ada fungsi ya, ada prosedur ya, ada fungsi, oke, ada prosedur ya, ada fungsi ya, dan ada fungsi. Oke, seperti itu ya. Oke. Silakan teman-teman jika ingin menanyakan tentang metode ya, prosedur, fungsi dan konstruktor ya. Konstruktor mana tadi? Ini ya konstruktor ya. Oke. Mahasiswa MHS sama dengan mahasiswa ya. Ini dia konstruktornya mahasiswa ya. Kalau di sini dia MHS yang di sini adalah tipe kelasnya ya, nama kelasnya. Oke, mirip kalau kita mengatakan di sini dia misalkan string X sama dengan misalkan sesuatu gitu ya, misalkan sesuatu, nah kayak gini ya. Jadi ini adalah tipe data variabel ya, dan di sini adalah nilainya ya. Ini sama tipe kelas ya, objek ya. Ini adalah instansiasinya ya, nilainya atau hasil memorinya ya, seperti itu. Oke. Kalau untuk ini string argumen, ya ini adalah parameter. Bisa kita ganti, misalkan kita ganti dengan Rizka kayak gitu ya, atau Rizky silakan, atau Naufal ya, bisa kita ganti. Kalau kita ganti Pak, metode main di sini main-main boleh nggak? Boleh, tapi tidak akan dikenali ya sebagai metode utama ya. Kalau kita coba dia run ya, run as application, nggak ada justru di sini ya, nggak ada, nggak bisa dia nggak punya metode utama. Oke. Metode utama di sini mainnya huruf kecil ya. Kalau kita hapus Pak, public staticnya tidak keliru, tapi tidak bisa dikompil ya. Kenapa? Karena tidak ada metode utama ya, sama ya, tidak ada metode utama sehingga run as application-nya pun kosong ya. Seperti ini ya. Kalau dibalik Pak Barja ya, static public void main bisa nggak? Bisa di sini ya, masih sama dia, oke? Dengan yang metode utama sebelumnya ya. Nah, di sini ada Java application ya. Bisa kita pilih di sini. Oke. Usia seperti ini, jenis kelamin, status. Pak, outputnya sedikit ya gitu ya. Tapi programnya wadidaw gitu ya, banyak banget ya. Oke. Untuk sementara teman-teman yang sabar gitu ya. Kenapa bikin nama variable harus name ya, nama ya, mobile,
atau mungkin telepon ya, smartphone ya, nomor phone-nya, phone number gitu ya, email. Karena untuk memudahkan ya di tahap pengembangan atau evaluasinya. Boleh ya teman-teman mengatakan privat string A, B, C, D, E, F ya. Privat integer G ya. Privat char H, ini I, J, K dan seterusnya. Silahkan. Saya yakin pasti akan kesulitan ya. Tidak lebih dari 1 menit 2 menit mungkin kalau sudah nyusunnya lama itu ya. Terus kalian ubah satu saja ya, maka akan berubah semuanya ya, akan dicek lagi. Oke ya, seperti itu. Oke, silakan teman-teman ya, jika ingin bertanya atau mau komentari atau diskusi silahkan ya. Oke, ada waktu nih sekitar 10 menit untuk mau diskusi atau mungkin yang kurang jelas bagaimananya silahkan ya teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan? Oke. Oke, gimana teman-teman? Rizky ya, silakan Rizky, ketua studi grup nih, panitianya. Ada yang mau disampaikan dulu? Oke, Rizky Askia, Rizky Paranata, Fahza, hadir ya, ada Yolanda, ada Refka, ada Nisa, Rido ya, Gumbe. Nah teman-teman, Adnadea mungkin ingin ada yang masih kurang jelas, bagaimana? Oke, jangan sungkan ya, tanyakan aja ya. Mudah-mudahan sangat penting ya. Oke, nanti kalau sudah objek ya berinteraksi dengan objek yang lain tuh keren ya. Bagaimana suatu objek mengakses suatu metode ya, lalu dia mengirimkan objek dari kelas lain gitu ya. Nah, itu juga di bahasa pemrograman Java ini lempar-lemparan seperti ini banyak ya, namanya adalah calling by reference ya, passing by reference namanya ya. Ada passing by values ya, langsung angkanya, ada juga passing by reference seperti itu ya. Di sini sudah ada contohnya ya. Kalau untuk ini misalkan lihat langsung ya, ini adalah Agnes Monica ya, maka dia Agnes Monica ya, Agnes Monica, oke. Agnes Monica sebagai parameter aktual ya, karena dia bukan formal malah di sini ya, formal ini adalah parameter formal ya, n ya, formal. Aktualnya bagaimana? Aktualnya yang ada di method main saat dipanggil ya, saat dipanggil kita sebut dengan aktual ya. Aktual ini dia dilakukan ya, passing by karena dia langsung nilainya, passing by values ya. Oke. Bagaimana Pak untuk passing yang lain? Contohnya misalkan ada string nama sama dengan misalnya namanya adalah ada Agnes Monica, ada siapa lagi ya? Misalkan penyanyi Anggun ya, misalkan seperti ini. Ada MHS set nama ya, misalkan adalah nama. Oke. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa parameter nama ya, di sini nama yang saya blok warna biru itu adalah parameter aktual ya, tapi dia dilakukan passing by reference ya, seperti itu ya. Jadi di sini nama sebagai
parameter aktual ya, aktual, tapi dilakukan ya passing by reference, oke, passing by reference ya. Kenapa? Karena dia masih berupa alamat ya, masih berupa variabel di sini nama. Sedangkan di sini dia langsung Agnes Monica, langsung isinya, langsung nilai, langsung values ya. Nah, di sini dia tidak ya, masih berupa nama ya, seperti itu. Oke. Sama seperti ini juga integer usia misalkan 38 ya. Nah, kalau kita punya di sini dia integer umur misalkan sama dengan tanggal dia lahir misalnya new date ya, misalkan new date ya, ambil dari sistem misalkan new date di sini oke, dot get year ya dikurangi 2021 misalkan seperti ini ya. Bisa nggak kita nanti tulis di sini set usia sama dengan umur. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Oke. Berarti dia umur bertindak sebagai parameter apa namanya? Parameter aktual ya. Umur ini parameter aktual tapi di passing secara reference. Ya, seperti itu ya. Oke ya. Jadi umurnya berapa? Pasti up to date dia ya. Kemungkinan 0 dia nilainya ya. Oke, tahun sekarang ya dikurangi dengan tahun dia lahir ya, bisa seperti itu ya. Oke, kalau dengan dikurangi dengan 2021 maka 0 ya. Kita cek aja di sini ya. Kita cek. Walaupun nggak 0 berapa nilai yang kita cek aja nih di sini. 2021 usianya 0 nih benar ya. Usianya 0 di sini ya. 0 tahun ya. Kalau dikurangi misalkan tahun lahir gitu ya, kita punya di sini kita punya misalkan integer tahun lahir sama dengan 1945 ya. Ini mungkin tahun lahirnya siapa nih? Siapa? Rizky Pranata misalkan ya. Kita cek di sini ya. Kita cek get year dikurangi 1945 ya. Atau mungkin deklarasinya bukan seperti itu ya. Oh ini formatnya bukan 1945 ya, tapi get year ini ada formatnya dia. Apakah? Nah ini dia. Nah ini deprecated kata dia. Oke seperti ini ya. Silakan teman-teman. This year represented by this date ya. Minus 1900-an kata dia ya. Tapi dikurangi 45 misalnya ya. Kita cek ada berapa di sini dia? Masihkan 0, 76 ya. Berarti mulai dari 1900-an seperti itu ya. Oke, 2021 oke, dikurangi dengan 1945 ya. Oke. Semangat 45 ya. Oke. Silakan teman-teman yang lain ya, kalau ada yang mau mengomentari atau menambahkan, oke, atau mungkin punya cara lain gitu ya, atau punya wawasan lain silakan ya. Oke. Ada? Bagaimana ini, Rizky? Oke, yang lain. Kemana nih yang lain nih? Masih aktif? Oke. Masih kok. Masih. Ya, mungkin studi grupnya kita cukupkan sekian ya. Terus ini masih ada waktu lagi ya. Ada sekira 5 menit lagi di sini. Oke. Jadi teman-teman biar istirahat dulu ya. Kita akan sambung ya. Saya akan unggah lagi ya di YouTube saya dan misalkan ada yang mau bertanya boleh di grup WhatsApp atau di WhatsApp saya sendiri atau langsung memberikan komentar ya. Oke. Mungkin begitu dulu ya teman-teman ya. Bagaimana?
Oke, bagaimana? Apakah cukup sekian dulu? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau sudah cukup, ini saya ada di dua tempat berbeda ya. Kalau di Google Meet tuh di suatu toko, di suatu perkotaan, di sini backgroundnya putih ya sama hitam. Oke, mungkin kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Oke, jangan lupa untuk belajar ya. Belajar meskipun hanya mengulangi lagi itu diperbolehkan ya. Malah sangat dianjurkan dan langsung kalian terapkan ya. Nah, ketika nanti sudah semester yang ada mobile computing ya, program perangkat bergerak ya ini dengan Android. Kalaupun nanti tidak menggunakan Kotlin tapi menggunakan Java, teman-teman sudah punya bekal di sini ya, punya bekal. Oke. Dan bekal ini sangat baik ya. Jadi tidak perlu misalkan, Pak, kenapa kita masih belajar Java? Belajar bahasa pemrograman apapun tuh penting ya. Karena pasti ada sesuatu yang bermanfaat di situ ya, entah algoritmanya, cara bekerjanya atau wawasan yang lain ya. Sehingga kita misalkan beralih ke Python, ke PHP atau ke Kotlin atau mungkin yang lain, masih punya bekal yang tadi yang bisa kita terapkan ya. Oke, kalau begitu sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih banyak, Pak.